Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Di kesempatan kali ini saya mempunyai sebuah lampu emergency tenaga surya sekaligus power bank. Untuk tampilannya bisa terlihat dari gambarnya ini sekilas sebelum saya lanjutkan untuk membuka dari boxnya ini dan dites gimana kecerahan lampunya dan seberapa besar ukuran panel suryanya. Kemudian bagaimana performanya digunakan untuk mengecas HP. Sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, langsung saja saya buka untuk box dari lampu emergency tenaga surya sekaligus powerbank ini. Saat pertama dibuka, terdapat sebuah kabel Type-C untuk melakukan pengecasan dari lampu emergency tenaga suryanya. Selain itu terdapat sebuah manual book yang di sini terdapat beberapa varian lampu, juga beberapa kapasitas dari lampunya. Ada bahasa Cina ataupun Mandarin, juga bahasa Inggris. Kemudian terdapat sebuah unitnya yang dibungkus oleh bubble wrap. Untuk tampilannya dari bagian depan seperti ini, warnanya kuning dengan frame kaca ini warna hitam. Kacanya ini asli kaca, bukan akrilik bening, dan terdapat sebuah reflektor untuk menyearahkan dari cahaya lampunya. Untuk yang saya pegang ini terdapat 16 kotak reflektor yang berisi lampu di dalamnya. Dan untuk di baliknya ini terdapat sebuah panel surya yang sudah dilapisi oleh kaca sehingga ini aman dijemur dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu untuk jenis panel suryanya ini berwarna hitam, artinya sudah menggunakan jenis monokristalin. Untuk ukuran dari lampu emergency tenaga surya ini, setelah saya lakukan pengukuran, panjangnya 21 cm, sementara untuk lebarnya ini 17 cm. Untuk ketebalannya ini total 5 cm. Kemudian untuk panel suryanya saya ukur di bagian selnya ini, untuk panjangnya ini 14 cm, sementara untuk lebarnya ini 9,2 cm. Salah satu keunggulan dari lampu emergency tenaga surya ini sudah menggunakan dual input pengecasan. Selain menggunakan panel surya yang sudah dibawakan ini, masih dapat dicas menggunakan adapter charger HP yang sudah menggunakan kabel Type-C. Kemudian terdapat indikator baterai terdiri dari 4 bar yang berfungsi untuk menampilkan kondisi dari baterai ini. Indikator ini akan bergerak baik saat pengecasan menggunakan matahari ataupun menggunakan adaptor charger lewat kabel Type-C. Kemudian terdapat satu lubang output USB yang dapat digunakan untuk mengecas HP ataupun mengecas perangkat lainnya yang support 5 volt. Kemudian terdapat satu tombol bulat di sini. Ini tentunya berfungsi untuk menyalakan dari lampu sorot yang ada di depannya ini. Selanjutnya, karena ini adalah lampu emergency yang portable, bisa dibawa kemana-mana, tentunya sudah menyediakan sebuah gantungan ataupun bracket yang bisa dipasang ataupun dipegang untuk dibawa kemana-mana. Ini bisa fleksibel arahnya ke sini ataupun ke sini, atau ingin dikunci arahnya ini bisa dikencangkan di dua arah. Kemudian masih terdapat sebuah gantungan, mungkin ingin disangkutkan ke benda tertentu. Selain itu terdapat 2 buah magnet yang cukup kuat. Ini dapat dimanfaatkan untuk menempelkan ke sebuah logam ataupun besi sehingga lampunya tidak goyang-goyang. Dan ini saya tes pada malam hari untuk cahaya dari lampunya ini.
Nah, bisa kelihatan ya, itu lampu dari ruangan sistem PLTS saya. Coba saya nyalakan untuk lampu emergency tenaga suryanya. Ini mode 1 yang paling terang. Cahayanya seperti ini. Untuk yang mode 1 ini warnanya putih merata. Kemudian coba saya nyalakan yang mode 2. Ini warnanya putih hangat. Jadi kalau misalnya dalam keadaan berembun, ini bisa lebih terang. Kemudian untuk yang nyala mode ketiga, ini perpaduan antara putih dan putih hangat. Seperti ini. Kemudian untuk mode yang keempat, ini perpaduan antara putih dan putih hangat, namun sedikit lebih redup. Kemudian untuk mode yang kelima, ini warnanya seperti ini. Antara merah dan biru berkedip-kedip saling bergantian. Nah, coba saya matikan total. Seperti ini, gelap. Hanya ada lampu di ujung sana, itu lampu sistem PLTS saya. Dan langsung saya nyalakan yang paling terang. Nah, seperti ini. Oke, untuk lampunya ini akan saya cas menggunakan panel surya. Saat ini pagi hari dan coba saya jemur seharian, kira-kira dapat berapa bar untuk indikator baterainya. Ini untuk menghindari suhu berlebihan saat siang hari panas terik, akan saya letakkan di atas rumput supaya untuk suhunya bisa sedikit berkurang dan tidak terlalu panas. Dan sekarang ini sudah sore hari, untuk pengecasannya sudah tidak maksimal lagi. Dan di sini terlihat indikator memang masih berkedip mengisi baterai. Namun ini coba saya tutupi untuk bagian panel surya untuk mengetahui indikatornya yang kedip-kedip ini sebenarnya berapa bar. Oke, saat ini sudah sore hari dan untuk pengecasan dari panel surya sudah tidak begitu maksimal, makanya ini coba saya tutupi bagian panel suryanya dan coba saya tekan untuk tombolnya ini. Nah, kelihatan ya untuk indikator baterainya itu 4 bar. Artinya untuk lampu emergency tenaga surya ini sudah dalam kondisi penuh. Kelihatan ya, 4 bar. Dan setelah saya lakukan pengecasan menggunakan panel surya selama seharian, ini saya lakukan pengetesan nyala yang paling terang menggunakan stopwatch. Ini saya tekan secara bersamaan. Oke, ini proses pengetesan sedang berlangsung. Ditunggu sampai berapa waktu untuk nyala yang paling terang. Oke sahabat, setelah 2 jam 12 menit indikator baterainya ini berkedip tinggal 1. Artinya untuk baterainya ini dalam kondisi lemah. Untuk lampunya ini masih nyala namun sedikit lebih redup daripada biasanya. Dan saya anggap untuk pengetesan lampu emergency tenaga surya ini sudah cukup. Jadi bisa nyala maksimal dalam kondisi terang sekitar 2 jam 12 menit. Setelah itu sedikit redup dan sebentar lagi untuk lampunya ini akan mati. Selanjutnya saya akan mengukur untuk kapasitas dari
baterai yang ada di lampu emergency tenaga surya ini. Saya sudah menyiapkan untuk alat tes kapasitasnya. Ini saya masukkan ke output dari USB yang ada di lampu emergency tenaga surya ini. Untuk alat ukurnya sudah disediakan untuk USB-nya, jadi tinggal dimasukkan saja ke output lampu emergensinya. Nah, bisa terlihat untuk tegangan yang terbaca ini 5,17 volt. Dan untuk arusnya ini saya naikkan ke 1 ampere. Kemudian saya tekan start untuk memulai dari pengetesan kapasitas baterai yang ada di dalam sini. Perlu diingat untuk pengetesan kapasitasnya ini berdasarkan output dari lampu emergency ini. Jadi biasanya untuk baterai yang ada di lampu emergency ini, jika menggunakan baterai lithium ion maka tegangannya 3,7 volt sampai dengan 4,2 volt. Sementara jika menggunakan baterai LiFePO4 maka tegangannya 3,2 volt sampai dengan 4,2 volt. Jadi untuk pengukuran ini berdasarkan tegangan 5 volt sesuai dengan output yang ada di sini, nantinya akan ada selisih kapasitas tentunya lebih rendah, dan nanti akan saya konversi berdasarkan baterai yang ada di dalam lampu emergency ini. Ini saya rubah tampilannya di bagian AH-nya ataupun MAH-nya. Oke, sahabat, untuk pengetesan kapasitasnya ini sudah berakhir dan baterainya sudah dalam keadaan low voltage protect. Ini saya hentikan dan kelihatan untuk kapasitasnya 1419 mAh. Dengan kapasitas 1419 mAh ini di tegangan 5 volt maka setara dengan 7095 Wh. Jika dikonversi menggunakan baterai lithium ion sama dengan 1917 mAh. Ini untuk kapasitas tertulisnya kurang lebih di 2000 mAh untuk baterainya, karena pasti menggunakan BMS dan tentunya tidak bisa terkuras habis. Untuk panel suryanya ini jika dihitung-hitung dari kapasitas baterai yang sudah diukur kurang lebih di 2 WP. Dan ini coba saya lakukan pengecasan menggunakan adaptor charger dengan kabel Type-C. Nah, ini sudah dilakukan pengecasan menggunakan kabel Type-C. Jadi pengecasannya bisa langsung menggunakan panel surya dan juga dalam waktu yang sama dicas menggunakan adaptor charger. Selanjutnya saya akan memanfaatkan fitur power bank pada lampu emergency tenaga surya ini. Ini saya hubungkan dulu untuk kabel Type-C-nya. Kemudian saya hubungkan untuk kabelnya sebagai pengecasan HP. Oke, kelihatan ya, ini untuk pengecasannya masuk dan kelihatan ya ada tulisan pengisi daya tersambung. Ini kelihatan ya kabelnya nggak ada rekayasa, benar-benar terhubung ke lampu emergency tenaga surya yang ini. Oke sahabat, untuk produk lampu emergency tenaga surya ini disponsori oleh toko Intellite. Untuk harga dari lampu emergency tenaga surya ini yang varian pertama yang 800W harganya Rp131.320. Kemudian untuk yang varian kedua ini ada yang 1200W harganya Rp190.120. Dan yang varian yang ketiga ini 800W buy one get one harganya Rp258.720. Kemudian untuk yang varian terakhir, varian keempat ini yang 1200W buy one get one juga harganya Rp353.280.
Kemudian untuk toko Interlake ini juga menjual beberapa lampu tenaga surya yang versi lainnya. Ada yang seperti ini lampu tenaga surya UFO, dan ini yang tadi, ini lampu tenaga surya untuk hias dinding. Ini juga ada masih banyak lagi pilihan yang bisa dibeli di toko Interlake ini. Untuk link toko dan link produknya sudah saya sematkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, saya rasa untuk video tentang lampu emergency tenaga surya ini sekaligus powerbank ini sudah cukup ya. Sudah saya bahas semuanya. Jika masih ada yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin membeli produknya ini, untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.